metabolisme anaerob. Dia tidak menggunakan oksigen. Dia ada ATP-nya, tapi jangan lupa dia menghasilkan asam laktat. Maka pada pasien-pasien dengan shock, penurunan kesadaran seperti itu, Anda harus mulai berempati bahwa mereka sebetulnya merasakan nyeri yang luar biasa di seluruh tubuhnya. Gitu ya, jadi harus hati-hati penata laksanaan pada pasien-pasien shock yang oksigenasinya kurang atau yang mengalami distress respiratorik seperti yang asma, itu akan ada muncul merasa nyeri di sendi, nyeri di tulang-tulang gitu ya. Kenapa? Karena dia menghasilkan asam laktat. Kayak kita habis olahraga 10-20 keliling gitu ya, kalau menghadapi orang-orang yang asma, sedang status asmatikus atau sedang fase akut, sesak luar biasa, sambil dia harus menghisap oksigen yang kuat gitu ya, dengan susah payah, tapi dia juga merasakan nyeri yang luar biasa dari hasil metabolisme anaerob. Oke, masuk ke sini ke mitokondria, kemudian dia nanti akan masuk ke dalam siklus Krebs. Nah, ini yang disebut siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Nah, di sini dia nanti kita dalam keadaan normal yang dipenuhi kadar oksigen yang cukup, maka setiap energi atau setiap bahan makanan yang masuk ke dalam terutama glukosa masuk ke dalam tubuh kita nanti akan di metabolisme masuk ke dalam mitokondria, masuk ke dalam siklus ini. Dia akan menghasilkan ATP, gitu ya. Selain nanti menghasilkan ATP, ini ada menghasilkan nanti ada mana tadi CO2 gitu ya. Terus nanti juga sebetulnya dia menghasilkan hidrogen, menghasilkan air gitu ya. Oke, kalau ini yang intinya saja, tapi kalau yang lengkapnya nanti ada di buku patologi. Oke, kemudian nanti ada yang tahap ketiganya adalah transport elektron. Nah, disitulah nanti energi akan lebih banyak lagi diproduksi, sehingga satu molekul glukosa yang di metabolisme sampai ke tahap transport elektron itu akan menghasilkan 36 sampai 38 ATP. Bandingkan yang tidak disupport oksigen, dia hanya menghasilkan 2 ATP. Tapi kalau kita melimpah kadar oksigennya, maka ATP yang dihasilkan itu mencapai 36 sampai 38 ATP. Nah, jadi kalau gitu, berarti ini ATP yang dihasilkan dari mitokondria ini akan bisa digunakan untuk proses metabolisme keseluruhan di sel dan juga nanti akan beredar ke seluruh tubuh untuk metabolisme yang lain-lain. Gitu ya. Nah, ini metabolisme. Ini teori dari metabolisme. Berarti metabolisme itu harus pada glukosa dia akan melalui proses glikolisis dulu, kemudian nanti masuk ke tahap siklus Krebs atau siklus asam sitrat, kemudian transport elektron, kemudian akan menghasilkan ATP. Ya, jadi kalau ada yang bicara tentang metabolisme di sel atau ada yang bicara tentang respirasi sel, berarti kita sedang bicarakan ini. Nah, sekarang kita akan beralih ke pankreas. Nah, ketika glukosanya sudah, ini kan ketika glukosa yang sudah beredar di dalam pembuluh darah mau masuk ke dalam sel, ternyata dia tidak bisa masuk begitu saja. Nggak bisa dia main glubus saja glukosanya. Ya, ternyata dia harus dibantu oleh insulin. Gitu ya. Sekarang coba, adakah yang bisa menemukan referensi perbedaan antara diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2? Boleh, silakan share. Kalau diabetes tipe 1 yang rusaknya di mana? Katanya gitu ya. Kalau diabetes tipe 2 yang rusaknya di mana gitu. Yuk, yang lain yang sudah nemu boleh. Ini yang tercatat sama Ibu hanya Suci, Mutiara, Putri dari sekian banyak orang ya. Ada Sidki, ada Zakia, Bayu, kemudian ada MRT. Yuk, yang lainnya mana? Ibu mau coba. Siapa nih? Novia? Iya, silakan. Kalau diabetes tipe 1 itu sistem imun yang menyerang sel beta pankreas yang memproduksi insulin. Kalau misalkan diabetes tipe 2 itu resistensi insulin, jadi sel-sel tubuhnya sudah tidak bisa merespon insulin dengan baik. Kalau tipe 1 udah jelas berarti pankreas yang rusak ya. Ya, Dia tidak lagi menghasilkan insulin sama sekali. Nah, ini sekarang udah mulai tren nih
Karena ini biasanya terjadi pada remaja usia yang di bawah 40 tahun gitu ya. Nah, sekarang sudah mulai banyak nih usia-usia remaja dan usia-usia Anda di perkuliahan mengalami diabetes tipe 1. Kalau diabetes tipe 1, permasalahannya adalah ini nih, di sini. Ini ada di pankreas nih, sel beta itu ya, yang menghasilkan insulin itu ada di pankreas. Dia sudah rusak sama sekali, tidak lagi menghasilkan insulin. Gitu ya. Nah, coba katanya penyebabnya apa? Satu, faktor genetik, ya oke. Yang kedua, faktor autoimun, tapi dia autoimun itu ada pencetusnya. Gitu ya. Nah, salah satu pencetusnya adalah dari faktor infeksi. Orang-orang yang tidak menjaga kebersihan diri, ternyata dia berisiko mengalami infeksi pada pankreas. Dan yang ketiga yang paling banyak terjadi adalah oleh karena eh, obat-obatan. Maksudnya orang-orang yang pengguna obat-obat terlarang. Ya, nih saya juga punya keluarga nih, keluarga jauh. Dulunya dia pengguna obat-obatan dan sekarang sudah tuanya dia akhirnya dia mengalami diabetes tipe 1. Seumur hidup dia harus disuntik insulin gitu ya. Karena dia sudah tidak lagi menghasilkan insulin dari beta pankreasnya. Oke, kalau ini udah jelas nih ya. Tapi pada pasien dengan diabetes tipe 2 tadi katanya karena resistensi insulin. Jadi nanti ada mekanisme yang sudah tidak sensitif lagi terhadap insulin. Jadi itu yang tidak sensitifnya apa katanya? Yang rusaknya tuh di mana? Reseptor selnya, Bu. Reseptor sel ya. Nah, tadi kita ngomongin sel. Target insulin itu dia akan mendistribusikan glukosa, lemak dan juga protein gitu ya. Itu nanti ke seluruh organ, terutama yang 3 target utama itu. Ada otot, hati dan lemak. Itu ya. Ini adalah target insulin yang paling utama. Otot, hati dan lemak. Jadi kalau kita sedang beraktivitas berat atau beraktivitas, maka insulin harus bekerja untuk memasukkan glukosa ke dalam sel. Untuk apa glukosa harus masuk ke dalam sel? Untuk tadi tuh kita sedang ngomongin metabolisme, menghasilkan ATP. Tapi ternyata ketika glukosa sudah beredar nih, ini ada darah, ini ada yang warna merahnya, itu ada insulin gitu ya. Terus di sini juga ada kadar glukosa juga udah tinggi di sini gitu. Dia harus mulai masuk ke sel tuh, yang tadi masuk ke sel. Ternyata ketika dia harus masuk ke sel, dia harus melalui tahapan untuk mengaktifkan dulu reseptor insulin. Jadi kalau membran sel itu ya, nih membran sel yang tadi kita bahas tuh, yang tadi katanya ada mengandung mitokondria ya, ada nukleolus nanti di situ. Ternyata di seluruh membran di permukaannya itu terdiri dari ribuan gerbang. Ribuan gerbang ada untuk natrium, ada untuk glukosa, nanti ada juga untuk lemak, untuk protein, kemudian kalium, kalsium, semua elektrolit pada saat mau keluar masuk ke sel dan dari sel gerbangnya berbeda-beda dan cara untuk mengeluarkan dan memasukkan pun itu berbeda-beda. Gitu ya. Nah, lihat sekarang nih orang yang diabetes tipe 2 yang permasalahannya adalah ini di permukaan selnya terutama sel otot, sel hati dan sel lemak. Dia udah tidak sensitif lagi di sini. Kan harusnya nih insulinnya ini nih lihat, insulin ngeklik masuk ke dalam reseptor alfa yang berarti yang menonjol keluarnya gitu ya. Oke, kemudian ketika dia ngeklik tuh ada reaksi kimia nanti di situ. Reaksi kimia itu nanti akan menghasilkan listrik. Listrik ini nanti akan berjalan nanti menyebabkan reseptor beta yang di bagian sel itu nanti akan mengirimkan sinyal. Sinyalnya untuk apa? Untuk menyebabkan terjadinya tadi tuh glikolisis kan gitu ya. Nah, kemudian juga nanti untuk memetabolisme protein lemak. Tapi juga ternyata sinyalnya itu nanti untuk menggerakkan namanya ada GLUT4. GLUT4 dia nanti harus didorong ke permukaan membran. Oke, didorong ke sini. Ketika sudah sampai ke sini ke permukaan, barulah dia nanti akan menyebabkan gerbang untuk glukosa terbuka. Ya, rumit banget ini ya. Ternyata kalau dari sininya, dari peta pankreasnya keluarnya dia langsung ke pembuluh darah. Tapi ketika sudah beredar di pembuluh darah, mau masuk ke dalam sel, ternyata dia cukup rumit. Rumitnya itu adalah dia harus aktifkan dulu reseptor insulinnya.
kemudian harus menghasilkan listrik atau impuls. Impuls ini nanti baru akan menggerakkan namanya GLUT4, glukosa transporter 4. GLUT4 ini nanti akan menempel pada dinding membrannya, kemudian disitulah terjadi nanti ada listrik lagi gitu ya. Jadi kita tuh hidup tuh penuh dengan aliran listrik di dalam tubuh kita itu ya. Makanya kalau orang-orang yang bercahaya katanya gitu ya, jadi cahayanya tuh kita spesifikkan itu adalah cahaya ilahi. Betul ya. Kalau cahaya-cahaya listrik ini yang sekarang beredar di dalam tubuh kita, itu nanti selalu apa istilahnya dibombastis dengan kata-kata positif, ternyata nanti akan menghasilkan aura atau performa juga menjadi positif. Ya, itu yang disebut cahaya ilahi di situ. Nah, nanti di sini lihat ketika glukosa gerbang-gerbangnya sudah mulai terbuka, barulah nanti glukosa di sini yang beredar tadi barengan dengan insulin, gitu ya, baru dia bisa masuk ke dalam sel. Ngapain? Terjadi proses glikolisis dulu tadi, masuk ke dalam mitokondria untuk terjadi siklus Krebs, kemudian transfer elektron untuk menghasilkan ATP. Ya, oke. Nah, ini orang yang tipe 2. Tapi pada orang-orang dengan diabetes tipe 2, ternyata ini ada cara yang ampuh untuk menghemat insulin. Gitu ya. Jadi tidak perlu nunggu insulin dulu katanya gitu. Glukosa bisa masuk, dipaksa langsung slep masuk ini. Slep lagi masuk di sini. Itu oleh karena apa? Orang diabetes tipe 2, ini glukosanya atau kita nih gitu ya. Kita pada saat sedang apa nih? Glukosa ini bisa masuk langsung saja masuk ke dalam sel untuk menghasilkan energi. Yaitu karena ada apa? Karena ada aktivitas ya. Ternyata di teori-teori, coba nanti dilihat di buku-buku dan di jurnal-jurnal, bahwa glukosa ini bisa masuk dengan menghemat insulin. Caranya adalah dengan cara berolahraga. Kalau kita berolahraga, glukosa ini nanti akan dipaksa masuk karena ada tekanan, gitu ya. Di sini ada tekanan hidrostatik dan tekanan kontraktilitas nanti yang meningkat, sehingga nanti glukosa bisa lebih cepat masuk ke dalam sel untuk diolah menjadi ATP. Nah, jadi nanti ada bedanya pada pasien dengan diabetes tipe 1. Kalau diabetes tipe 1, yang menjadi masalahnya ada di pankreas, di sini tidak menghasilkan insulin sama sekali, gitu ya. Tapi kalau diabetes tipe 2, insulinnya sudah beredar di sini, tapi dia nggak bisa masukin glukosa ke dalam sel, karena dia sudah tidak sensitif lagi terhadap reseptor alfa. Yang rusaknya bisa karena insulinnya yang rusak, bisa juga karena reseptor alfanya yang rusak di situ ya. Terus kenapa katanya Bu, kok bisa sampai pada rusak kayak gini tuh gimana ceritanya? Nah, coba lihat nanti di referensi. 1, orang karena tidak beraktivitas. Orang tidak beraktivitas, maka dia terus-menerus menghasilkan atau memaksa ini bekerja terus-menerus. Inaktivitas, orang yang berjam-jam gitu ya, main TikTok gitu hanya dengan cara duduk, dia tidak terbiasa untuk dengan cara dia terlalu banyak memaksa untuk mengaktifkan reseptor alfa. Gitu ya, sementara makan terus, aktivitas tidak ada, maka dia akan terus-menerus bekerja keras. Orang yang namanya hidup itu ada umurnya. Semua termasuk di dalam organ tubuh kita juga ada umurnya. Ya, makanya nanti Anda akan belajar tentang gerontik dengan Ibu Salami, bahwa orang-orang gerontik atau orang lansia itu dengan secara alami dia akan mengalami kemunduran, degenerasi, gitu ya. Ketika terjadi kemunduran karena dia sudah mengalami penuaan gitu atau aging gitu ya, maka fungsi-fungsinya itu pun akan melambat. Sama ini juga, ini dia tua sebelum waktunya, ya. Orang-orang yang terlalu banyak imobilisasi, dia mengalami tua sebelum waktunya. Mungkin wajahnya masih glowing gitu ya, masih ini karena dirawat. Tapi jangan lupa onderdilnya tuh yang bagian dalamnya dia sudah mulai mengalami penurunan. Ya, sementara setiap aktivitas nih, insulin mau keluar dari sini, insulin bergerak di sini, insulin nanti akan menghadapi reseptor alfa, dia butuh oksigen. Ya, terus ini juga reseptor alfa dia akan menghasilkan listrik, dia juga butuh oksigen, menghantarkan listrik
sampai nanti mendorong segala macam nih semua, sehingga nanti akan terbentuk ATP dan masuk lagi gula darah, itu juga membutuhkan oksigen. Ya, ternyata ini memang hidup ini adalah, makanya kenapa oksigen itu gratis ya. Kita bisa mendapatkan oksigen di mana-mana tanpa harus apa istilahnya membayar. Karena ternyata Allah sudah menyiapkan perangkatnya itu adalah untuk kebutuhan fisik kita. Jadi olahraga itu adalah hak fisik kita. Ya, dia butuh oksigen untuk melakukan serangkaian reaksi kimia yang ada di dalam tubuh kita sampai ke tingkat sel. Oke. Nah, pada pasien, orang-orang seperti ini biasanya tidak perlu menggunakan insulin suntik. Dia cukup dengan obat-obat tablet gitu ya untuk menghasilkan insulin menjadi lebih banyak, sehingga nanti akan menghasilkan menggembur reseptor insulinnya akan lebih kuat gitu ya. Nah, tapi jangan lupa lama-lama obat itu akan menstimulasi ini pankreas sel beta menghasilkan terus-menerus insulin, ini juga ada umurnya. Lama-lama orang diabetes tipe 2 juga ternyata akan mengalami kerusakan pada pankreas, jadi dia juga membutuhkan insulin injek. Ya, itu lama-lama nanti mereka membutuhkan insulin injek. Jadi jangan heran kalau diagnosa medis nanti ketika kita baca di rumah sakit, kenapa pasiennya diabetes tipe 2 ya? Tapi kata pasiennya, pasien udah dikasih suntik insulin tiap hari. Karena memang pasiennya sudah mengalami kerusakannya di mana-mana. Ini rusak, ini juga rusak. Beda dengan tipe 1. Tipe 1 ini nggak rusak dia. Ini aja dia yang rusak kalau tipe 1 ya. Nah, tapi kalau tipe 2 ini bisa rusak, tapi lama-lama ini juga di pankreas juga rusak. Makanya nanti pasien seperti itu akan mendapatkan support insulin menggunakan injek juga. Gitu, ya. Dan pada pasien diabetes tipe 2 ini wajib untuk berolahraga. Jadi bukan masalah ibu senang berolahraga enggak Bu? Misalnya enggak suka, oh ya udah kalau enggak suka ibu nanti minum aja obat-obatan atau nanti makannya harus dibatasi. Enggak bisa. Ini wajib berolahraga karena dia sudah tidak sensitif lagi untuk memasukkan glukosa masuk ke dalam sel, sehingga nanti gimana caranya harus dipaksa glukosa masuk ke dalam selnya dengan cara berolahraga. Ya, oke. Apalagi nanti dengan gaya hidupnya. Jadi pola makannya dia memang harus dibatasi. Karena ini nggak bisa masuk ke sini, ya Mbok ya jangan sampai dibombastis dengan glukosa darah yang terlalu tinggi juga, gitu ya. Apalagi dia dengan kondisi misalnya dia minum obat yang nggak mau, makannya iya gitu ya, olahraga ente misalnya gitu. Ini nanti mendekati ke kematian lebih cepat karena kerusakan organ-organ lain akan lebih masif ya, terutama ginjal, kemudian nanti jantung. Nah, itu yang akan cepat nanti mengalami aterosklerosis. Nah, sekarang kan gini, orang kalau misalnya mengalami diabetes, glukosa tidak bisa masuk, terus energinya dari mana, Bu? Kan mereka masih tetap beraktivitas. Dari mana katanya energinya ya? Ada yang bisa jelaskan? Glukosanya nggak bisa masuk. Jadi dia menghasilkan energinya itu dari mana? Dari pembakaran lemak, Bu. Dari lemak. Oke. Ternyata pada pasien-pasien diabetes gitu ya, glukosa ini kan tidak adekuat tuh masuk ke dalam sel, maka yang terjadi adalah energi yang digunakan dengan cara memobilisasi lemak. Lemak dirubah menjadi asam lemak bebas. Jadi bayangkan, glukosanya di sini sudah padat nih, udah penuh, terus tapi dia nggak bisa masuk ke sini. Kemudian untuk energinya akhirnya digunakanlah lemak. Lemak dirubah menjadi asam lemak bebas. Di sini juga penuh dengan lemak. Bayangkan itu viskositasnya seperti apa. Tingkat kemempatannya atau tingkat kepadatannya sudah sangat semakin tinggi. Makanya banyak orang-orang yang diabetes itu sesegera mungkin mengalami komplikasi karena dia membiarkan kondisi di dalam pembuluh darahnya dalam keadaan kental. Ya, sudah orang yang glukosa tinggi itu kondisinya akan terjadi beser, gitu kan? Makanya kalau setelah olahraga, Anda bukan mencari fruity gitu ya, bukan mencari teh manis. Bukan itu yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang dibutuhkan oleh tubuh adalah mengganti cairan mineral.
Kalau Anda minum teh manis, maka yang akan terjadi adalah glukosa semakin tinggi di dalam tubuh, sementara Anda sudah keluar banyak cairan, tapi glukosa ini nanti akan menarik terus ke dalam ginjal. Terus nanti diangkutin ke ginjal sehingga nanti akan lebih banyak, Anda lebih banyak keinginan untuk BAK. Ya, dalam tubuh kita malah akan terjadi kekurangan cairan. Nah, itu ilmu nanti ya untuk Anda nanti. Kalau Anda sekarang nanti masih kalau minum harus yang berasa-rasa katanya gitu ya, yang punya kebiasaan seperti itu. Saya mual Bu kalau minumnya nggak ada rasa gitu ya. Itu mah masalah mindset, itu mah masalah persepsi. Sama seperti orang hamil. Orang hamil itu dia dibentuk dengan mindset sendiri. Kenapa dia tidak bisa makan anu, tidak bisa makan ini. Ya, dina teorinya mah nggak ada yang kayak gitu. Ya, aya nu ngidam misalnya ujug-ujug hayang aya rujak tah teuting. Ya, sebetulnya tidak apa sih hal-hal yang tidak masuk akal itu adalah bukan kebutuhan ibu hamil gitu ya. Tapi kemun kabeneran aya istrinya yang kondisi seperti itu tiba-tiba gitu ya, daripada ngamuk nyawayahna we teu ngabeutingan rujak gitu ya. Iya mah. Tapi kalau di teori-teori maternitas, teori-teori midwifery gitu ya, tidak ada itu perilaku seperti itu ya. Jadi akhirnya segala sesuatunya harus berdasarkan ilmu. Wanita yang mau hamil, wanita yang mau melahirkan atau bersalin gitu atau dan juga nanti melahirkan bagaimana kiatnya agar aman, maka Anda harus punya ilmunya dulu. Ya, pelajari tuh bahwa perkembangan janin itu dari step-step sampai nanti akhirnya menjadi bayi usia matang gitu ya. Ternyata itu ada fase-fase krusial, fase-fase golden period, bahwa pada trimester pertama justru itu terjadi pembentukan otak, jadi organ-organ vital itu nanti di situ. Pembentukan otak, jantung, ginjal justru di situ gitu ya. Hepar itu adalah fase-fase pembentukan organ-organ vital yang didahulukan. Nah, kalau Anda sudah tahu bahwa kebutuhan trimester pertama itu justru mensupport zat pembangun atau protein, maka kalau Anda mindsetnya dari sekarang dibangun, tidak ada itu nanti sampai tidak mau makan. Ya, meskipun nanti responnya nanti ada mual, ya antisipasi gimana caranya relaksasi. Mual itu adalah karena muncul dari psikologis sehingga akan direspon oleh otot-otot menjadi spasme. Yang harus dilakukan adalah memperbaiki atau membereskan dulu psikologisnya. Ya, itu bukan berarti tidak mual, tetap ada mual, tapi tetap harus direspon dengan psikologis yang positif. Bagaimana caranya? Karena logika kita harus diasah terus bahwa selama 3 bulan pertama janin kita butuh zat pembangun, kemudian juga zat mineral dan segala macam. Maka pada saat proses kehamilan orang-orang nanti akan kita bisa men-setting bahwa janin lebih butuh gitu ya dari sekadar masalah perasaan-perasaan kita ingin makan enak segala macam. Nah, ya, itu harus dikasih ilmunya dulu tuh dari awal bahwa kita mendapatkan amanah untuk mendapatkan titipi pertumbuhan janin, ternyata step-stepnya ada fase-fase golden period. Anda melewati fase-fase itu, itulah nanti penyulit-penyulit ke depan nanti akan terjadi pada janin. Ya, nah, jadi ini juga berkaitan dengan permasalahan endokrin, itu juga ada kaitannya juga dengan masalah gaya hidup. Salah satu gaya hidup itu adalah bagaimana faktor kita bisa merilis faktor-faktor stres gitu ya. Faktor-faktor yang mengganggu psikologis itu nanti harus dirilis bagaimana caranya. Biar apa? Orang selama dalam keadaan stres, ini dalam keadaan sudah mah glukosanya tinggi, kemudian lemaknya dirubah menjadi asam lemak bebas, ditambah dia lagi dengan stres, orang stres itu yang muncul hormon kortisol. Hormon kortisol itu dia fungsinya adalah untuk meningkatkan kadar glukosa darah. Tambah lagi nanti mampat. Tambah lagi nanti semakin rentan. Itu ya. Nah, sekarang ternyata di lain pihak lemak itu menjadi penyelamat untuk menghasilkan energi. Tapi ternyata ada bahayanya. Apa sih bahayanya kalau tubuh terlalu banyak menghasilkan lemak dirubah menjadi asam lemak bebas? Apa yang akan terjadi pada pasien? Boleh silakan sekarang cari itu tentang ketoasidosis ya. Biasanya memang banyak pada pasien dengan diabetes tipe 1 yang lupa untuk menyuntikkan insulin. Tapi banyak juga terjadi pada pasien dengan diabetes tipe 2.
meskipun lebih banyak pada pasien diabetes tipe 1 yang lupa tidak menyuntikkan insulin. Nah, bahayanya apa ya? Kalau asam lemak bebas terlalu banyak beredar di dalam tubuh? Yuk, yang lain. Izin menjawab, Ibu. Iya, siapa? Mutiara. Ya, silakan Mutiara. Mungkin Ibu jika lebih banyak dari lemaknya, mungkin akan terjadi gangguan pembuluh darah atau aterosklerosis, di mana yang akan menyebabkan serangan jantung atau stroke. Terus yang kedua ada komplikasi mikrogiongopati atau kelebihan lemak memperburuk komplikasi diabetes seperti retinopati, netropati, dan neuropati karena mempercepat kerusakan pembuluh darah kecil. Terus yang ketiga ada inflamasi kronis, di mana lemak tubuh memicu peradangan kronis yang dapat mempercepat perkembangan komplikasi diabetes. Lalu yang terakhir ada gangguan imunitas, di mana lemak tubuh yang berlebih dapat mengurangi kemampuan tubuh melawan infeksi. Oke. Makanya orang-orang diabetes biasanya nanti akan terjadi neuropati. Jadi nggak kerasa ya si kakinya ketusuk jarum pentul atau jarum paku payung atau apapun beling, itu nggak kerasa mereka gitu ya. Mereka nanti tiba-tiba datang ke ibu dengan kondisi yang sudah membusuk gitu ya, datang ke perawat luka dan kondisi yang sudah membusuk. Oke. Kalau dalam kondisi terhadap metabolisme, ketika asam lemak bebas kemudian masuk ke hepar, itu akan dirubah menjadi apa? Asam lemak bebas masuk ke hepar menjadi apa? Dirubah menjadi asetil-CoA, bukan? Ya, terus? Terus kan? Akan terjadi proses lipogenesis Terus kan? untuk menjadikan sintesis asam lemak baru, dan asetil-CoA juga bisa digunakan untuk membentuk keton tubuh dalam kondisi kelaparan atau diabetes. Terus kan? Belum selesai itu. Sebentar, Ibu. Yuk, terus ya, ininya bacaannya. Jadi nanti akan ketahuan pada pasien ini apa yang akan terjadi kegawat daruratannya. Ada yang sudah nemu lagi yang lain? Pada pasien ketoasidosis oleh karena akan terjadi peningkatan kadar asam lemak bebas. Terus apa yang akan terjadi di hepar katanya?
Yuk, yang lain sudah bisa mengikuti ritme Ibu? Anda harus siap-siap dengan mencari referensi. Yuk, ikutin yang lain juga ikut mencari. Tidak ada yang mencari kan? Ya ini sama Ibu dikasih clue ketoasidosis. Ayo dibuka Google-nya. Yuk terbiasa membuka referensi. Dibuka Google-nya kemudian baca. Kalau enggak, kalau ada bukunya silakan dibuka bukunya tentang ketoasidosis. Ibu izin menjawab. Suci silakan. Jadi ketoasidosis itu adalah kondisi di mana tubuh itu menghasilkan badan keton dalam jumlah berlebihan sehingga menyebabkan darah menjadi terlalu asam atau asidosis metabolik. Jadi kondisi ini itu biasanya terjadi akibat kekurangan insulin yang mengganggu metabolisme glukosa dan memaksa tubuh menggunakan lemak sebagai energi utama. Oke. Dia mengalami asidosis ya. Ada pasien-pasien dengan orang-orang diabetes tipe 1 kan dia rusak di sini nih di sel beta pankreasnya, tidak menghasilkan insulin sama sekali. Ya. Sementara kerja insulin itu kan dia harus di sini, dia harus ada beredar di pembuluh darah. Dia harus beredar di pembuluh darah untuk nanti memasukkan glukosa ke dalam sel. Dia harus berikatan dengan reseptor alfa. Ini insulinnya nggak ada, padahal dia udah makan gitu ya. Oke, dia udah makan segala macam, belum lagi asam lemaknya juga sudah melimpah. Ternyata insulin tidak tersedia. Maka apa yang terjadi? Asam lemak bebas, kemudian dia beredar nanti akan masuk ke dalam hepar. Di hepar dia nanti akan di metabolisme, kemudian nanti dihasilkanlah benda keton. Nah, ini ya. Jadi dia nanti tidak masuk dulu asetil-CoA-nya, dia tidak masuk ke dalam siklus sitrat, asam sitrat tadi tuh. Tapi dia nanti akan asetil-CoA-nya itu nanti akan menghasilkan benda keton. Nah, ini asal lemak bebas, kemudian menghasilkan asetil-CoA. Asetil-CoA itu nanti akan menghasilkan benda keton. Normalnya harusnya asetil-CoA itu akan masuk ke dalam mitokondria untuk menghasilkan ATP. Nah, gitu ya, normalnya nanti kan seperti itu. Tadi kita udah cerita tentang siklus Krebs di mitokondria. Nah, ternyata benda keton ini dia bersifat gas gitu ya. Nanti dia akan beredar di dalam seluruh peredaran darah, bersama-sama nanti dengan CO2 dia akan dikeluarkan melalui pernapasan. Jadi pada pasien-pasien yang mengalami ketoasidosis, ya, pasien penurunan kesadaran atau mengalami kegawatan karena dia lupa tidak menyuntikkan insulin, kemudian gula darahnya meningkat, dan itu nanti napasnya akan berbau busuk atau berbau buah busuk itu apa ya namanya? Kalau kita analogikan seperti bau aseton, itu untuk mencuci kuteks ya, yang yang perempuan suka pakai kuteks tahu itu aseton. Nah, baunya nanti seperti itu. Jadi kalau kita mendapat
sang pasien, penurunan kesadaran, terus nanti kemudian kita tanya, Bu, kenapa ini pasien ada diabetes? Biasanya dia diceritakan sama keluarganya. Pasien dia ada punya diabetes. Kemudian kita cek gula darahnya tinggi di atas 200. Kemudian pas kita deketin, napasnya berbau keton, berbau asam atau berbau busuk. Berarti ini pasien kita langsung curiga pasien mengalami asidosis. Jadi bukan hyperglycemic shock pada pasien ini gitu ya, tapi pasien mengalami ketoasidosis. Benda ketonnya itu yang menyebabkan pasien mengalami penurunan kesadaran. Jadi pasien mengalami asidosis. Nah, pada pasien seperti ini datang menurunnya kesadaran satu biasanya oleh karena ada hiperdiuresis ya, karena pada pasien-pasien diabetes dengan gula darah tinggi yang berlangsung lama pasti dia akan kehilangan cairan. Jadi pasien datang ke UGD dengan kondisi kehilangan cairan yang cukup banyak. Berarti pasien dia mengalami dehidrasi berat. Jadi tidak masuk ke dalam kelas kehilangan cairan karena perdarahan, nanti dihitung cairannya. Tapi masuknya ke dalam dehidrasi berat karena ada kehilangan cairan secara aktif. Itu ya. Oke, kemudian dia juga, jadi nanti ada 4 kegawat daruratan pada ketoasidosis. Satu, dia kehilangan cairan. Yang kedua, dia hiperglikemik ya. Terus yang ketiga, setiap kita dalam keadaan normal mengeluarkan urin itu akan disertai dengan pengeluaran kalium. Nah, bayangin pada pasien dengan diabetes, dengan gula darahnya tinggi, dia nanti akan menarik cairan terus-menerus, beser gitu ya, BAK terus-menerus, maka kalium juga akan terbawa keluar. Maka pada pasien ini dia juga akan mengalami hipokalemi. Dan yang terakhir kegawat daruratannya adalah gangguan asam basa yaitu asidosis metabolik. Itu ya. Nanti apa bedanya asidosis respiratorik dan metabolik? Itu nanti dengan Bu Nuni ya dijelaskan. Nah, pada pasien ini dia mengalami asidosis metabolik. Jadi penata laksanaannya pada pasien dengan ketoasidosis, satu, dia harus diberikan rehidrasi cairan atau resusitasi cairan. Yang kedua, diberikan insulin untuk menurunkan kadar glukosa. Yang ketiga, dia harus dikoreksi kalium dengan diberikan kalium kalium klorida, obat-obatan yang disebut kalium klorida. Kemudian kalau dia mengalami asidosis berat, berarti dia harus diberikan bikarbonat. Ya, oke? Nah, sekarang bedanya dengan yang orang diabetes tipe 2 dia mengalami hiperglikemik, misalnya karena dia minum obat ya, tapi atau dia makannya karena terlalu banyak gitu ya, ditambah lagi dengan kondisi stres misalnya gitu, maka dia mengalami hiperglikemik. Datang ke rumah sakit terjadi penurunan kesadaran, tapi penurunan kesadarannya bukan disertai asidosis. Jadi dia hanya kehilangan cairan, dia juga hiperglikemik, dia juga kehilangan kalium. Kalau yang HHS atau hiperosmolar non ketotik. Ya, oke. Silakan nanti dicatat sambil dilihat di PowerPoint-nya. Di situ ada di PowerPoint-nya Ibu share. Itu ada kegawat daruratan endokrin oleh karena ketoasidosis dan ada juga HHS atau HOM. HHS itu hiperglikemik hiperosmolar. Kalau HONG itu artinya hiperosmolar non ketotik ya. Jadi dia bukan karena ketogenesis tapi non ketotik. Gitu ya. Nah, itu istilahnya sama. Jadi itu untuk ditujukan kepada pasien-pasien yang mengalami diabetes tipe 2 biasanya. Nah, tapi kalau yang diabetes tipe 1 biasanya akan mengalami ketoasidosis. Ketoasidosis itu disebabkan oleh karena ketidakadaan secara absolut insulinnya. Insulin mungkin tidak disuntikan. Jadi nanti bisa jadi kenapa dia tahu dia bahwa orang dia hidupnya itu sangat tergantung dengan insulin, kenapa bisa sampai terlewat gitu ya. Nah, kejadian seperti ini bisa jadi oleh karena satu karena dia memang pasien baru ya, selama ini mungkin tidak tahu bahwa dia mengalami diabetes, tahu-tahu dia mengalami ketoasidosis ya, karena memang belum ada pengobatan sebelumnya. Oke, ada juga yang sudah mengalami pengobatan tapi mungkin dia sudah lansia. Orang lansia dia sangat tergantung dengan perawatnya gitu ya, atau keluarga yang merawatnya. Jadi keluarganya mungkin kondisinya dalam kondisi
entah dia sibuk atau apa gitu ya. Nah, jadi orang-orang seperti itu yang menyebabkan terjadinya perburukan pada lansia. Atau lansia itu dibiarkan hidup sendiri, tidak ada keluarganya, dalam keadaan sendiri seperti itu dia harus merawat dirinya, sementara semakin hari, semakin bertambah usia, kapasitas lansia itu akan mengalami penurunan atau degeneratif. Mungkin dia akan mengalami pikun ya, atau lupa. Nah, hal seperti itu nanti akan terjadi pada pasien-pasien yang diabetes tipe 1 mengalami ketoasidosis. Oke? Ya, baik. Jadi sudah ada 2 nih yang kita bahas sekarang karena hiperglikemik. Hiperglikemiknya oleh karena hiperglikemik non-ketotik, kemudian ada satunya lagi hiperglikemik dengan ketoasidosis. Kalau yang non-ketotik, tahapannya adalah diberikan cairan, selanjutnya diberikan insulin, kemudian dia diberikan juga koreksi kalium. Kalau yang ketoasidosis, dia resusitasi cairan, kemudian diberikan insulin, kemudian diberikan kalium. Kalau asidosis berat, dia diberikan bikarbonat. Gitu ya. Silakan nanti dicatat, kemudian cantumkan di PowerPoint-nya nanti di situ. Oke, itu kita bicara tentang kegawat daruratan pada sistem endokrin dengan hiperglikemik. Sekarang kalau hipoglikemik, itu ya. Pada pasien dengan hipoglikemik, artinya sekarang ini glukosanya di sini yang turun. Kalau pasien dengan kondisi glukosa turun, sementara glukosa itu juga dia akan menentukan pembentukan ATP di sini di sel darah merah, gitu ya, dan nanti pembentukan hemoglobin, sehingga nanti akan mengalami distribusi nutrisi dan oksigen menjadi menurun. Maka pasien-pasien seperti itu mungkin pernapasannya dia masih ada, tapi nutrisinya dulu tuh yang mengalami penurunan, ya. Metabolisme dia di sini mengalami penurunan, tidak membentuk ATP. Lama-lama pasien mengalami kelelahan atau lemas, tremor, bahkan nanti akan terjadi penurunan kesadaran karena glukosa tidak sampai ke otak, gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan pada pasien seperti ini? Nah, kalau penurunan glukosa darah di bawah 100, di bawah 80 tapi masih di atas 60, berarti ini rentangnya 60 sampai 80 ya. Maka diberikan glukosa atau dextrose 40%, hanya cukup 1 flakon yang 25 ml ya. Nah, sementara kalau kurang dari 60 maka harus diberikan sesegera mungkin glukosa atau dextrose 40% itu diberikan langsung 2 flakon. Kalau dia mengalami shock hipoglikemik ya. Oke, tapi kalau pasiennya dia masih hidup, masih bangun, dan masih bisa komunikasi, suruh minum teh manis saja ya. Tapi kalau datang ke orang UGD itu biasanya pasien sudah mengalami penurunan kesadaran. Kita cek glukosanya ternyata di bawah 100 tapi masih di atas 60, maka diberikan tadi glukosa 40%, 1 flakon. Tapi kalau kurang dari 60, berarti sesegera mungkin diberikan 2 flakon gitu ya. Oke, itu untuk yang gangguan sistem endokrin. Sekarang karena tiroid. Kalau yang hipertiroid, apa itu hipertiroid ya? Tiroid itu fungsinya untuk apa? Boleh kalau ada yang nemu referensinya. Tiroid itu fungsinya untuk apa ya? Hormon tiroid itu dihasilkannya dari kelenjar mana? Yuk, fungsi hormon tiroid dari kelenjar mana dia? Dari kelenjar tiroid bukan, Bu? Oke, kelenjar tiroid. Terus fungsinya untuk apa? Kalau kelenjar tiroid itu menghasilkan hormonnya apa saja? Menghasilkan hormon tiroksin dan triiodotironin yang berperan dalam proses metabolisme, pertumbuhan fisik, perkembangan mental, kematangan seks, dan distribusi air dan garam dalam tubuh. Kemudian ada hormon kalsitonin yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan kalsium dalam darah. Ya, bahwa kelenjar tiroid itu dia menghasilkan ada hormon kalsitonin gitu ya, mengatur kalsium. Itu ada kata kuncinya di situ, kalsi.
berarti dia dia mengatur kadar kalsium. Nah, kemudian dia juga mengatur metabolisme, ada tiroksin dan triiodotiranin. Nah, dua hormon ini, tiroksin dan triiodotiranin, itu nanti akan mengatur metabolisme. Kita tadi udah ngomongin tadi tentang metabolisme, bahwa ternyata untuk sampai terjadi metabolisme dari glikolisis sampai ke asam sitrat, kemudian transport elektron, itu juga ternyata dipengaruhi oleh hormon tiroid, ya, mengatur reaksi kimianya. Nah, hormon tiroid ini fungsinya adalah untuk metabolisme. Kalau fungsinya untuk metabolisme, berarti ini nanti